Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam menjelang bulan suci Ramadan sangat bergembira dengan menyambut bulan suci yang diidam-idamkan. Kegembiraan itu karena dalam bulan suci Ramadan ada waktu untuk penggemblengan sebagai training center, penggemblengan diri menjadi fitrah, penggemblengan diri kembali menjadi orang yang suci, suci dari dosa dan bebas dari kesalahan antar sesama. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan patokan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia, anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Keadaan inilah dalam bulan suci Ramadan kaum muslimin dan muslimat berkeinginan untuk meraih kembali. Kiranya dia kelak di kemudian hari menjadi orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bulan Ramadan menginginkan bahwasanya manusia kembali kepada fitrah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam agama Islam minimal ada 3 kiat yang bisa dijadikan sebuah alat, juga bisa jadikan sebuah modus, jadikan sebagai sarana pembersihan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Allah berfirman, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fawahish, perbuatan fahisyah, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mengandung dan mengundang dosa, ketika dia mengingatnya, dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak luput dia mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 seraya mengingat dosanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Maka dari itu, dengan kesalahan ini memungkinkan dirinya jauh dari Allah. Dan memang Nabi Adam alaihi salam, satu kesalahan saja di hadapan Allah, dia hanya dilarang untuk mendekati pohon. Allah menggunakan bahasa lain, kalau belum terjadi pelanggaran, maka Allah menggunakan kata ini, kata isyarat ini, sementara ketika terjadi pelanggaran Adam dan Hawa, Allah menggunakan kata tunjuk itu. Hal ini dibuktikan oleh ayat Al-Quran. Ketika belum terjadi pelanggaran, Allah mengingatkan kepada Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua dekati pohon ini. Kalau kata ini, sebuah kata tunjuk, ini berarti jarak antara kita dengan benda itu dalam posisi yang berdekatan. Ini belum terjadi pelanggaran, tetapi ketika Adam tergoda dan bisa dibius oleh iblis, maka Allah menggunakan kata lain setelah terjadi pelanggaran. Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Kata tunjuk itu menandakan bahwa posisi Adam dan Siti Hawa sudah dalam posisi yang sangat berjauhan. Hanya satu pelanggaran. Bagaimana dengan kita sekarang? Murahnya Allah mendatangkan 1 bulan penuh kepada orang mukmin untuk menghapus dosa sejak dia dikenai status mukallaf, diberikan beban kewajiban beragama, yang jika dia berbuat baik mendapatkan pahala, ketika dia berbuat yang tidak baik mendapatkan dosa.
Ketika dia berbuat baik, imbalannya surga. Ketika mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, pasti ganjarannya neraka. Allah tidak menginginkan neraka untuk orang-orang mukmin. Maka dari itu spesial Ramadan dalam sebulan penuh dijadikan sebagai momentum untuk membersihkan diri. Yang kedua, kita memperbanyak amaliyah-amaliyah Ramadan. Dengan demikian kita lihat sedikit ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, Al-hal adulukum ayyamullahu bihi minal khataya. Mau kalian saya tawarkan sebuah amalan praktis yang bisa menghapus dosa. Maka dari itu kata sahabat, bala ya Rasulullah, iya. Maka Rasulullah menambahkan kathrul khutha ilal masajid. Perbanyak langkah kalian menuju masjid. Insya Allah dengan kaki kanan melangkah mendapatkan satu kebaikan dan naikkan derajat, dan kaki kiri melangkah insya Allah menghapus dosa kalian. Hadirin wal hadirat sekalian, kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Selanjutnya, untuk membersihkan diri menjadi orang yang fitrah adalah memperbanyak bermaafan satu dengan yang lainnya. Satu penghambat di hadapan Allah. Bila kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, kita termasuk dalam wujuhu yawma idin khasyi'ah. Kita termasuk orang-orang yang muka kita dalam keadaan lesu, letih, kecewa. Karena amalan kita tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena semua amalan-amalan kita hanya diambil dan ditarik dan diserahkan kepada orang-orang yang kita sakiti. Maka dari itu, kesempatan di Ramadan sebelum Idul Fitri datang, sudah saatnya untuk meminta maaf. Belum dikatakan orang yang beridul fitri kalau masih ada sangkutannya dengan sesama manusia. Dan hal yang ketiga yang perlu diperhatikan untuk mensucikan diri, mengembalikan jati diri kita di bulan suci Ramadan adalah membersihkan harta dengan cara berzakat, baik berzakat fitrah maupun berzakat mal. Maka dari itu, khuz min amwalihim shadaqah. Ambillah harta dari mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dari harta itu bisa membersihkan jiwa mereka. Kalau sudah bersih dari dosa di hadapan Allah, kalau sudah bersih dosa dengan sesama manusia, kalau sudah bersih dari semua yang berkaitan dengan harta, daripada akan datang dia akan menyiksa kita, maka semuanya dilakukan dengan ketabahan, ketulusan, dan dengan keikhlasan untuk melakukannya di bulan suci Ramadan ini. Kita yakin dan percaya, belum mendapati hari Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, maka kita termasuk orang yang sudah lebih awal beridul fitri. Artinya, diri kita sudah kembali suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Allah mentakdirkan ajal kita sebelum Id, kita sudah termasuk orang-orang yang sudah beridul fitri. Karena kita sudah meraih satu esensi keberadaan kita sejak lahir sebagai seorang yang fitrah, orang yang suci, dan ketika itu pula kita disambut oleh Allah di hadapannya ketika menghembuskan nafas yang terakhir, kalimat mesra Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan keridhaan. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Hadirin, saimin wa saimat rahimakumullah. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahul musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.